Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita pada Jumat yang berbahagia ini memulai acara Jumat kita dengan sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karena limpahan nikmatnya, limpahan karunia-Nya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Khususnya di saat ini kita masih berada di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang banyak dari saudara-saudara kita menjadi korban dari ganasnya pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, yang mana ini harus senantiasa kita syukuri. Karena insyaallah siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa menambahkan nikmatnya. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pada Jumat yang berbahagia ini melantunkan salawat dan taslim kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliaulah beserta para sahabatnya yang berjuang di jalan agama ini dengan jiwa dan raga
harta dan nyawa dikorbankan untuk menegakkan kalimat Islam di atas muka bumi ini. Sehingga meskipun risalah ini telah 1400 tahun lamanya, namun atas karunia Allah dan juga setelahnya adalah atas usaha dari Nabi SAW dan para sahabatnya, sehingga kita bisa merasakan indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita memperbaharui ketakwaan kita dan meningkatkannya dengan sebaik-baiknya ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan berislam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa saja tiada Tuhan yang hak yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah jalan keselamatan. Karena inilah jalan satu-satunya agar seorang hamba bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan berislam, menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita berduka, kita ditimpa ujian demi ujian, musibah demi musibah. Indonesia berduka. Belum selesai sedih kita, duka kita atas banyaknya saudara-saudara kita yang diuji, karib kerabat kita, sahabat dekat kita dengan virus COVID-19. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Musibah ini belumlah selesai, dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita lagi dengan hikmahnya ujian-ujian dan musibah-musibah, khususnya di akhir-akhir ini, di awal tahun 2021. Belum lepas dari ingatan kita jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 yang menelan korban hingga 50 orang lebih. Lalu kemudian musibah lainnya yaitu banyaknya ulama yang meninggal dunia. Dan meninggalnya ulama adalah musibah, karena dengan meninggalnya ulama maka ilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ilmu sudah tidak tersisa di bumi, ulama sudah tidak ada, maka yang tersisa adalah kejahilan. Dan bila kejahilanlah yang ada di bumi, maka fitnahlah yang akan terjadi di tengah-tengah manusia. Ini juga kita rasakan, banyaknya ulama-ulama kita yang telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai di situ, gempa terjadi yang tidak jauh dari tempat kita jamaah sekalian. Di Sulawesi Barat terjadi gempa yang membuat banyak saudara-saudara kita kehilangan rumahnya, kehilangan hartanya. Lebih dari itu, ada di antara mereka yang harus kehilangan nyawanya. Musibah yang kita tidak bisa merasa aman,
Allah juga akan na'udzubillah menimpakan kita karena sangat dekat sekali. Belum selesai di situ, banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Belum selesai di situ, gunung-gunung Merapi, Semeru, dan Sinabung dikabarkan juga sedang aktif dan mengeluarkan awan panas. Dan baru-baru sekali, mungkin kemarin, dilaporkan juga ada gempa yang terjadi di Sulawesi Utara. Nampaknya musibah-musibah ini ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita merenung kembali, agar supaya kita muhasabah. Jangan sampai ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan sehingga Allah marah kepada kita. Maka sebagai seorang muslim, ketika ada hal-hal seperti ini, maka kita harus muhasabah. Kita harus sadar diri, jangan sampai ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Karena tidak ada satupun musibah, terjadi kerusakan, gempa bumi, gunung meletus, laut yang terjadi tsunami, kerusakan di atas muka bumi, tidak ada yang terjadi kecuali karena perbuatan manusia, atas sebab kelalaian manusia, atas sebab dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah terjadi kerusakan di bumi, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas. Apa penyebabnya? Karena perbuatan tangan-tangan manusia. Perbuatan dosa yang mereka lakukan, maksiat, kemungkaran, kekufuran, kesyirikan yang mereka lakukan, sehingga terjadilah seperti ini. Mereka semua, bumi ini, langit ini, daratan ini, tidaklah berbuat kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengaturnya. Dan terjadilah hal ini, mungkin sebabnya adalah karena dosa-dosa dan maksiat yang disebabkan oleh tangan-tangan kita semuanya. Banyak di antara kita mungkin yang tidak melakukan kewajiban, tidak mendirikan salat, padahal dia adalah perintah Allah yang utama. Banyak di antara kita mungkin yang menzalimi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Atau mungkin ada dosa-dosa kita menzalimi ulama, sehingga Allah murka kepada kita, Allah marah kepada kita. Banyak hak-hak orang lain yang kita ambil dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil. Maka boleh jadi ini semua adalah akumulasi daripada perbuatan-perbuatan kita. Maka ketika ada bencana dan musibah seperti ini, bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lanjutan ayat ini Allah menyebutkan bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kerusakan di bumi ini adalah karena perbuatan manusia, tangan-tangan mereka, agar supaya Allah merasakan kepada mereka hasil dari perbuatan mereka sendiri. Tetapi ada hikmahnya, la'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita terlalu jauh melenceng
kita berislam, KTP kita Islam, tapi kita tidak menunjukkan sifat-sifat Islam. Kita berislam, tapi kita tidak salat. Kita berislam, tetapi kita tidak menunaikan zakat. Kita berislam, kita menzalimi darah orang lain. Kita berislam, tapi kita mengambil hartanya. Kita belum menunjukkan bahwa kita ini adalah orang Islam. Maka ini adalah momentum bagi kita untuk muhasabah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya bila seorang hamba, sebuah kaum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Dan bila rahmat Allah turun kepada sebuah kaum, maka insyaallah mustahil yang namanya azab dan hukuman itu akan datang. Bagaimana bisa ada rahmat lalu kemudian azab turun? Itu adalah dua hal yang bertentangan. Maka mari kita gapai rahmat Allah, kasih sayangnya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa kembali menurunkan nikmat-nikmatnya yang selama ini sudah ada, tapi mungkin kita kufur dan ingkar atas nikmat tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi yang hendaknya seyogyanya kita lakukan agar musibah-musibah ini, bencana atau waliyadzubillah hukuman ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita mengakui bahwa dosa-dosa kita begitu banyak dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ini adalah ujian dari Allah, tetapi kita juga tidak boleh merasa aman bahwa ini bisa jadi adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak istighfar. Mungkin ini karena dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ada dua hal yang membuat sebuah kaum itu tidak akan diazab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada satu saja dari dua hal ini, maka insyaallah azab dan hukuman itu tidak akan turun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Niscaya Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Yaitu siapa? Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya Nabi SAW sudah meninggal dunia. Nabi SAW sudah tiada di tengah-tengah kita. Kalau saja cuma ini saja, maka kita bersedih karena tidak ada lagi penangkal hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah juga tidak akan mengazab, menghukum sebuah kaum kalau kaum tersebut senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia banyak dosa. Siapapun dia, apapun jabatannya, banyak dosa. Tetapi alhamdulillah, ampunan dan rahmat Allah begitu luas. Siapa yang kembali kepada Allah, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Sebesar apapun dosa seorang hamba, maka bila ia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha penerima taubat. Juga apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kemungkaran maka kita ingkari. Jangan kita hidup seakan-akan sendiri saja di dunia ini. Kita harus bersosial. Bila ada kemungkaran maka kita larang. Jangan dianggap bahwa kemungkaran itu akan berefek untuk dirinya sendiri. Tidak. Kemungkaran itu bisa berefek untuk jamaah yang lebih luas lagi. Bisa menular dan bisa membinasakan semua yang ada di sebuah kaum. Makanya ketika sahabat yang mulia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah,
anahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan ada orang-orang saleh di tengah-tengah kita? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, idza kathural khabas. Nabi SAW mengatakan, iya, kalian akan binasa kalau banyak keburukan dan kemungkaran di tengah-tengah kalian. Kalian biarkan ada orang soleh, tetapi dia tidak memperbaiki keadaan, dia tidak beramal ma'ruf nahi munkar. Ketika telah banyak kemungkaran, bisa jadi Allah turunkan azab, dan kalau azab dan hukuman itu turun, semuanya akan kena. Biar orang soleh juga, karena dia tidak menjadi muslih yang memperbaiki keadaan, tidak beramal ma'ruf nahi munkar. Perumpamannya adalah sebuah kapal. Kita semua ini di atas kapal. Kalau ada orang yang membolongi kapal dan dibiarkan saja, maka yang tenggelam bukan hanya yang membolongi saja, tetapi semua satu kapal akan tenggelam. Begitulah perumpamannya. Kalau kita biarkan ada kemungkaran di tengah-tengah kita, ada tetangga kita, ada orang di kantor kita, di rumah kita, banyak kemungkaran, kita biarkan saja. Kita bilang, biarkan dia. Kalau nanti azab Allah turun, waliyadzubillah, maka kita semua akan binasa. Bukan hanya dia saja. Anahliku wa fina salihun. Apakah kita binasa sedangkan ada orang saleh? Kata Nabi SAW, na'am, iya, kalau banyak kemungkaran yang terjadi. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, usikum wa iyai nafsi bitaqwallah. Kami mewasiatkan kepada diri kami dan kepada jamaah sekalian untuk kembali bertakwa kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, kita istighfar kepadanya, kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita mulai dari diri kita sendiri. Dengan berbuat yang ma'ruf, insyaallah bisa mempengaruhi sekeliling kita. Juga kita bernahi munkar, mencegah dari yang namanya kemungkaran. Semoga itu semua bisa menjadi sebab turunnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.